Halo guys, kembali lagi dalam channel Gorilla 1858. Pada saat ini, saya akan memaparkan tugas materi saya yang diberikan oleh Munir Arisendo SHMA. Tapi sebelum itu, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya William Turus dengan NIM 240711010052. Pada saat ini saya akan memaparkan materi saya dengan judul Penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh pelaku usaha untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Masuk dalam materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, serta memperhatikan kepentingan para pemangku. Bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan manajemen, pemegang saham, dan pihak lainnya, sehingga boleh terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, dapat juga dipahami sebagai suatu mekanisme yang mengarahkan dan bahkan mengendalikan perusahaan agar beroperasi secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan mengenai prinsip-prinsip dalam Good Corporate Governance, di mana di situ ada 5 prinsip, yaitu yang pertama mengenai prinsip transparansi, di mana dijelaskan di situ tentang keterbukaan informasi, dan yang kedua tentang prinsip akuntabilitas. Di situ dijelaskan tentang kejelasan tanggung jawab, dan yang ketiga mengenai prinsip responsibilitas, di mana di situ dijelaskan tentang kepatuhan pada hukum, dan yang keempat tentang prinsip independensi, di mana di situ dijelaskan tentang bebas dari konflik kepentingan, dan yang terakhir ada prinsip kewajaran, di mana dijelaskan di situ tentang perlakuan adil kepada seluruh pihak. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai tujuan dan manfaat penerapan Good Corporate Governance bagi pelaku usaha. Penerapan Good Corporate Governance bagi pelaku usaha memiliki banyak sekali manfaat. Contohnya antara lain yaitu seperti meningkatkan kepercayaan investor, memperbaiki kinerja perusahaan, serta mencegah terjadinya praktik-praktik penyimpangan dalam dunia usaha. Selain itu, penerapan Good Corporate Governance juga berperan dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perusahaan. Dengan adanya penerapan Good Corporate Governance, juga dapat memperoleh lebih mudah untuk mendapatkan pembayaran atau pembiayaan karena tingkat kepercayaan yang tinggi dari pihak eksternal. Di samping itu, penerapan Good Corporate Governance juga dapat meminimalisir risiko terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan maupun pihak lainnya. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang keempat, yaitu mengenai penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh pelaku usaha. Penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh pelaku usaha dilakukan dengan berbagai mekanisme. Contohnya seperti penyusunan struktur organisasi yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, serta pelaksanaan fungsi manajemen yang profesional. Pelaku usaha juga harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil itu secara objektif dan atas dasar prinsip asas kehati-hatian. Selain itu, penerapan Good Corporate Governance juga melibatkan peran aktif dari seluruh elemen perusahaan, mulai dari direksi, komisaris, bahkan karyawan. Dengan adanya prinsip GCG ini bisa menimbulkan atau menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Implementasi GCG ini juga menuntut agar adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan serta etika dalam berbisnis. Baik, tibalah kita ke pembahasan yang paling akhir, yaitu mengenai kesimpulan. Setelah saya membahas materi saya, yaitu mengenai pengertian dari Good Corporate Governance, prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance, apa tujuan dan manfaat dari Good Corporate Governance, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance, saya dapat
menyimpulkan bahwa penerapan good corporate governance dapat berperan penting dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat, karena itu dapat mencegah kecurangan, monopoli, serta manfaat baiknya yaitu dapat menciptakan keadilan dalam persaingan usaha dan juga persaingan usaha menjadi kompetitif serta persaingan usaha menjadi berkelanjutan. Kiranya apa yang saya bahas dan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga kiranya kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. See you.